Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melakukan simulasi layanan bimbingan konseling. Saya Muhammad Caca Kurniawan Putra dengan NIM 85774745 kelas 8A. Saya sebagai konselor. Saya nama Muhammad Khairul Sodikin dengan NIM 8577474117 kelas 8A sebagai konseling. Ya, silakan masuk. Iya. Apa kamu tahu? Saya suruh ke sini sebelumnya. Belum tahu, Pak. Kira-kira Bapak memanggil saya karena apa ya? Nah, yang pertama, kenapa kamu akhir-akhir ini di kelas sering join sama teman lelaki atau perempuan kamu? Saya cuma iseng aja, Pak. Apa iseng mencubit sesama teman? Apakah itu salah, Pak? Gini ya, dalam kita berteman, kalau ingin dalam kita berteman ya, supaya pertemanan kita atau sesama teman itu bisa sampai tua. Karena kan kalau kita menyakiti orang itu pasti kita ingat ya, itu apa yang sangat tidak dibolehkan Iya, Pak. sama teman itu. Padahal niat saya juga cuma bercanda aja, Pak, sama teman saya. Tapi kalau Iya. itu sebagai masalah, saya juga minta maaf, Pak. Soalnya kan banyak yang lapor ya teman kamu, entah si A, si B atas kenakalanmu. Entah itu cuma mencubit atau yang lainnya. Bapak sudah tahu. Baik, Pak. Saya akan meminta maaf kepada teman yang telah saya cubit tadi, Pak. Dan satu lagi, kenapa akhir-akhir ini belajar kamu kurang meningkat? Apa ada masalah? Saya itu, Pak, lebih sering main HP, Pak. Nah itu, kamu kan kalau Bapak lihat, kamu sebagai murid itu berprestasi ya. Iya, Pak. Jangan sampai belajar kamu menurun, prestasi kamu juga menurun. Itu sangat disayangkan. Apa ada masalah lagi sebelumnya? Saya juga itu, Pak, kurang bisa membagi waktu dalam belajar saya, Pak. Atas dasar apa? Paling itu, Pak, karena kecanduan main HP juga, Pak, main game online juga, Pak. Jadi waktu belajar saya kurang, Pak. Ya memang zaman sekarang ya, medsos atau game sudah banyak. Tapi kamu jangan lupa belajar itu lebih penting buat prestasi kamu. Tapi itu, Pak, gimana caranya agar saya lebih bisa belajar lebih giat lagi? Nah, kalau menurut Bapak ya, kita belajar juga ada jamnya supaya tidak malas atau mengantuk. Bermain game juga ada batasannya. Kalau boleh tahu cara membagi waktunya untuk belajar bagaimana, Pak? Nah, gitu. Ya kalau Bapak ngasih saran ke kamu, boleh kita bermain game, tapi sebelumnya belajar dahulu
Kalau bisa Bapak sarankan, kalau malam ya, utamakan belajar dulu. Jam berapa Pak kira-kira? Ya, sekiranya habis maghrib lah sampai habis isya. Berarti habis maghrib saya belajar sampai isya Pak ya? Iya. 1 jam ya Pak? Iya Pak. Nanti kan kamu bisa main game seperlunya saja, jangan sampai larut malam. Kira-kira untuk saya bermain game itu dibatasi berapa menit atau berapa jam Pak? Kalau bisa ya jangan lama-lama, setengah jam udah cukup lah buat game lah, buat kesenangan kita ya. Iya, buat refreshing juga Iya. Pak. Yang penting kan belajar kita jangan sampai lupa. Prestasi juga sangat penting. Kamu juga kan anak yang berprestasi menurut Bapak. Iya. Jadi jangan kamu lupakan belajar. Baik Pak. Apa cuma itu keluhan? Saya tanya Pak, tips agar belajar saya lebih giat sama agar lebih dapat saya ingat materinya itu bagaimana Pak? Sebelumnya kan kami sebagai guru di kelas pun juga memberikan materi. Iya. Dan media sosial juga bisa buat kamu belajar, bukan cuma game. Iya. Nah, kamu bisa belajar menggunakan media sosial itu. Baik Pak, saya akan memanfaatkan media digital untuk semangat saya belajar Pak ya. Iya. Apa ada lagi? Itu Pak. Saya juga itu Pak, masalah keluarga juga mempengaruhi belajar saya Pak. Apa boleh Bapak tahu masalah kamu? Masalahnya itu Pak, orang tua saya itu sering banyak memberikan saya pekerjaan rumah juga Pak. Jadi saya untuk belajar agak berkurang Pak, karena disuruh membantu pekerjaan orang tua juga Pak. Kalau masalah pekerjaan di rumah itu juga kan kewajiban kita. Kamu juga bisa belajar di malam harinya. Jadi kan ada waktunya juga kita Membantu orang tua ya ya. untuk orang tua. Kewajiban juga ya Pak ya. Pokoknya jangan sampai lupa belajar. Baik Pak, nanti saya atur jam belajar saya Pak ya. Iya. Ya sesuai Bapak bilang tadi. Iya. Kan masih banyak malam waktu belajar juga. Baik Pak. Apa sudah bisa dimengerti? Terima kasih Pak ya atas solusi yang Bapak berikan kepada saya. Semoga dapat membantu saya dalam belajar saya agar lebih semangat, lebih meningkat lagi prestasi saya. Mohon doanya ya Pak ya. Iya, pasti Bapak doakan. Dan apabila kamu ada masalah ke depannya, kamu bisa bercerita lagi sama Bapak. Bapak bisa kamu ceritakan. Baik Pak, nanti kalau ada sesuatu saya akan konsultasi kepada Bapak. Apakah Bapak bisa menjaga rahasia ini Pak? Insya Allah Bapak bisa. Asalkan kamu tetap semangat belajarnya, jangan sampai kendor lagi. Baik Pak, terima kasih sebelumnya Pak. Iya, sama-sama. Bisa kamu kembali ke kelas lagi untuk belajar. Baik Pak, Dan jangan nakal lagi ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Sekian dari kami, dan tetap semangat untuk belajar karena belajar itu sangat wajib bagi siswa. Semoga kita semua mendapatkan prestasi yang baik. Semoga keluarga kita dengan prestasi kita yang baik ikut senang. Sekian video dari kita. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, kita mohon maaf.
Kuncinya tetap semangat, tetap rajin belajar, tetap semangat, tingkatkan prestasimu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.